Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fahrul Reza, NIM 425170005 dari kelas 4A TKJ. Di sini saya akan menjelaskan jurnal literature review on smart lighting system and their application in industrial settings yang disusun oleh Fuchs-Tenhans, Gross, dan Glock. Saya mengambil jurnal ini karena judul yang saya ambil pada penelitian saya adalah tentang smart lighting. Langsung saja, ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Pertama, abstrak, introduction, metodologi, literature review on smart lighting system, application, dan conclusion. Pertama, abstrak. Pencahayaan memengaruhi kehidupan pribadi dan pekerjaan. Pada saat yang sama, ini merupakan penyumbang penting bagi penggunaan energi listrik. Meskipun terdapat banyak solusi teknis agar pencahayaan menjadi pintar, sistem pencahayaan saat ini seringkali dibuat sederhana dan seringkali tidak disesuaikan dengan perilaku pengguna. Paper ini memaparkan hasil tinjauan pustaka sistematis pada sistem pencahayaan pintar dan komponen terkaitnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencahayaan untuk digunakan di rumah pribadi, gedung perkantoran, dan jalan umum diteliti dengan baik dalam literatur. Namun potensi sistem pencahayaan pintar dalam pengaturan industri jarang dibahas. Oleh karena itu, tujuan dari makalah ini adalah untuk menyajikan pengetahuan terkini tentang sistem pencahayaan pintar dan untuk menyoroti potensi sistem tersebut untuk fasilitas produksi dan logistik. Kemudian introduction. Dengan produksi dan konsumsi listrik yang meningkat di seluruh dunia, perusahaan di seluruh dunia juga terpaksa mengurangi konsumsi energi karena kelangkaan sumber daya, kenaikan harga energi, dan meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Manajer produksi dan logistik mengalami tekanan yang meningkat untuk meningkatkan jejak karbon fasilitas mereka. Langkah-langkah efisiensi energi industri secara umum berupaya untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan untuk menyediakan produk dan layanan. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan efisiensi secara umum dan penggunaan energi telah didukung oleh solusi inovatif mulai dari rumah pintar hingga jaringan listrik pintar serta masa depan kota dan pabrik pintar. Dalam konteks ini, teknologi pencahayaan telah muncul seperti LED, LED, yang telah menjadi peralatan pencahayaan yang populer. Selanjutnya ada metodologi, ada definition. Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk menyusun area penelitian yang ditentukan dan untuk mengevaluasi, memilih dan mensintesis bukti penelitian dan argumen yang relevan dengan pernyataan penelitian yang ditentukan sebelumnya, mengidentifikasi dan mendiskusikan literatur ilmiah yang ada secara sistematis dan transparan dapat dilihat sebagai instrumen penting untuk menentukan kesenjangan penelitian. Yang kedua, problem formulation. Makalah ini mengumpulkan dan menganalisis literatur secara sistematis dengan fokus pada aplikasi dan pengembangan sistem pencahayaan pintar atau smart lighting. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengidentifikasi aliran penelitian yang telah muncul di berbagai bidang smart lighting, mulai keadaan pengetahuan di setiap area, mendeteksi kemungkinan celah dalam literatur terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem tersebut dalam produksi dan logistik. Dengan menentukan kesenjangan ini, kerangka konseptual akan dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk integrasi sistem pencahayaan pintar ke dalam area pergudangan. Selanjutnya ada sample generation. Database Scopus
yang mencakup bidang penelitian yang relevan, digunakan untuk mencari makalah yang relevan menggunakan serangkaian kata kunci. Ada 3 kata kunci yang ditentukan, dan kata kunci tersebut kemudian dicari di judul artikel yang berpotensi relevan. Ada grup A dan grup B menyertakan kata kunci yang bersama-sama membentuk string pencarian yang berpotensi relevan, sedangkan grup C menyertakan frasa yang relevan. Grup A menggunakan kata kunci seperti intelijen, smart, energi efisiensi, LED, artificial, energi saving, inverse, indoor, dan lain-lain. Sedangkan grup B menggunakan kata kunci light dan illumination. Sedangkan grup C menggunakan kata kunci green warehouse, smart factory, lighting management, smart city, smart office, internet of lights, smart warehouse, office lighting, smart home, dan lain-lain. Selanjutnya, literatur review on smart lighting system. Yang pertama ada LED. Kontrol pencahayaan tradisional didasarkan pada saklar hidup dan mati sederhana, atau terkadang dengan opsi untuk meredupkan lampu. Namun di sebagian besar aplikasi, lampu hanya dinyalakan jika diperlukan atau ruangan tidak perlu diterangi secara permanen. Dengan demikian, manfaat potensial dari sistem pencahayaan terkontrol adalah signifikan dan dapat menghasilkan penghematan energi yang substansial. Perkembangan teknologi yang penting adalah LED atau LED. Kedua ada Smart Lighting System. Internet of Things membuka kemungkinan baru untuk pencahayaan, kontrol listrik dari LED, dan peluangnya untuk jaringan membuat pencahayaan tradisional menjadi pintar. Pada dasarnya, sistem pencahayaan pintar atau smart lighting didasarkan pada interaksi cerdas dari sumber cahaya, sensor, dan pengaruh eksternal seperti siang hari dan perilaku pengguna, yang menjadi sistem tertutup melalui regulasi. Sistem ini hemat energi dan dapat disesuaikan dengan situasi yang kompleks dan berubah sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada sensor based lighting. Salah satu cara populer untuk mengontrol intensitas cahaya adalah dengan mendeteksi gerakan. Dengan demikian dimungkinkan untuk mendeteksi pergerakan dan menerjemahkannya menjadi sinyal untuk menunjukkan bahwa ruang tersebut telah terisi. Tujuannya adalah untuk menghemat konsumsi energi dengan mematikan atau meredupkan lampu ke tingkat yang lebih rendah jika tidak ada gerakan yang terdeteksi selama waktu yang telah ditentukan. Ada maintenance dan kemudian ada visible light communication atau VLC. Ini menggunakan akses jaringan nirkabel yang merupakan alternatif dari teknologi nirkabel tradisional seperti WiFi. Oleh karena itu, VLC memungkinkan penggunaan sistem pencahayaan yang ada sebagai modem. VLC terdiri dari pemancar, saluran propagasi, dan penerima, misalnya ponsel atau tablet. Pemancar terdiri dari LED, RGB, atau LED putih tunggal. LED dinyalakan dan dimatikan dengan cepat dengan bantuan modulator. VLC juga tidak memancarkan radiasi. Kemudian ada Indoor Positioning System atau IPS. Ini memungkinkan pemelokasian objek atau orang di gedung yang sebanding dengan pengungsian berbasis GPS di lingkungan luar ruangan, disebabkan oleh fakta bahwa GPS tidak mencapai keakuratan yang diinginkan di dalam ruangan, atau dalam beberapa kasus tidak memungkinkan pemosisian sama sekali karena faktor internal yang memblokir atau mengganggu sinyal GPS. VLP merupakan alternatif yang menjanjikan. Kemudian ada Human Centric Lighting atau HCL.
EVCL adalah konsep desain pencahayaan yang berhubungan dengan efek visual, biologis, dan emosional dari cahaya pada manusia, sehingga membedakannya dari pencahayaan teknis murni. Efek visual cahaya mengejar tujuan mewujudkan pencahaya lingkungan yang optimal disesuaikan dengan aktivitas, sehingga menyediakan kebutuhan dasar pencahayaan. Kemudian yang keempat ada application. Ada 3 area aplikasi dapat diidentifikasi di mana sistem pencahayaan atau smart lighting telah diselidiki sejauh ini. Yang pertama ada lingkungan kantor, yang kedua area perumahan, yang ketiga lingkungan luar ruangan, khususnya penerangan jalan. Selain itu, hanya sebagian kecil dari literatur terkait yang membahas penerapan smart lighting di lingkungan industri. Nah, yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Paper ini memberikan gambaran umum tentang smart lighting yang dibahas dalam literatur, dampak cahaya, pendekatan untuk penghematan energi, kualitas cahaya, dan sistem manajemen cahaya, serta sistem komunikasi baru adalah topik yang diteliti untuk berbagai aplikasi. Smart lighting menawarkan keuntungan dalam efisiensi energi, kualitas pencahayaan lebih baik, dan pilihan lebih lanjut dari sekedar pencahayaan. Selain bidang aplikasi yang disajikan di atas, terdapat juga potensi besar untuk sistem pencahayaan pintar di bidang logistik dan fasilitas produksi, terutama di bidang pergudangan. Namun tinjauan pustaka kami mengungkapkan bahwa area aplikasi spesifik ini telah diabaikan sejauh ini, dan penyelidikan mereka menawarkan berbagai peluang untuk penelitian di masa depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.